Selanjutnya kita masuk soal nomor 3 UAS Fisika Komputasi. Oke, ini untuk soalnya. Oke, di sini untuk soal nomor 3 UAS Fisika Komputasi 2, soal yang pertama terdapat 3 yang akan kita bahas di sini, menjelaskan terkait Fourier transform, kemudian menjelaskan mengenai perbedaan DFT dan FFT, kemudian yang nomor 3 baik DFT maupun FFT ini dijelaskan secara rinci meliputi konsep, kemudian rumusan analitiknya, kemudian proses mengubah rumusan analitik menjadi numerik, dan menjelaskan hubungan persamaan numerik yang diperoleh dari algoritma kupu-kupu. Untuk ketentuannya sendiri, nomor 1, pengerjaan UAS, nomor 3 bisa dilihat melalui channel YouTube Komputasi Indonesia terkait EFT dan DFT, kemudian proses penjelasan maupun penurunan rumus dari rumusan analitik menuju numerik dijelaskan mulai dari Word atau kertas kosong, kemudian penjelasan terkait apa itu Fourier transform dan perbedaan DFT serta FFT bisa dijelaskan melalui PPT atau Word atau segala perangkat yang bisa membantu. Dan untuk yang keempat, setiap pembuatan video harus menampilkan wajah. Dan yang kelima, untuk video UAS, soal nomor 3 boleh di-cut, tapi tidak boleh menghilangkan kesinambungan cerita. Oke. Di sini kita langsung bahas untuk ya Allah. Selanjutnya kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Untuk soalnya akan saya coba share screen. Ya, di sini untuk soal nomor 3 UAS Fisika Komputasi 2, terdapat 3 yang akan kita diskusikan di soal nomor 3 ini. Yang pertama menjelaskan terkait Fourier transform, kemudian menjelaskan perbedaan DFT dan FFT, kemudian yang ketiga baik DFT maupun FFT ini dijelaskan secara rinci meliputi konsep, kemudian ada rumusan analitiknya, kemudian proses mengubah rumusan analitik menjadi numerik, dan yang terakhir ada menjelaskan hubungan persamaan numerik yang diperoleh dari algoritma kupu-kupu. Kemudian ada pula untuk ketentuan pengerjaan UAS-nya. Yang pertama, untuk referensi UAS nomor 3 bisa dilihat melalui channel YouTube Komputasi Indonesia terkait video FFT dan DFT. Kemudian juga untuk proses penjelasan penurunan rumus dari rumusan analitik menuju numerik dijelaskan mulai dari Word atau kertas kosong. Yang ketiga, penjelasan terkait apa itu Fourier transform, kemudian perbedaan dari DFT dan FFT boleh dijelaskan melalui PPT atau Word, bahkan dari segala perangkat yang bisa membantu. Kemudian untuk nomor 4, setiap pembuatan video harus menampilkan wajah, serta yang terakhir, video UAS ini untuk soal nomor 3 boleh di-cut, tetapi tidak boleh menghilangkan kesinambungan cerita. Ya, langsung saja kita bahas untuk nomor 1, yakni menjelaskan terkait Fourier transform. Jadi apa sih Fourier transform atau transformasi Fourier itu? Di sini kita akan coba untuk bahas. Oke, jadi transformasi Fourier ini semisal untuk memudahkan kita memahami apa itu transformasi Fourier, misal kita di sini memiliki sebuah fungsi domain terhadap waktu. Kemudian ini kita ingin ubah ke dalam domain frekuensi atau omega.
Nah, proses pengubahan ini disebut dengan transformasi Fourier atau tran ini sebentar. Ini disebut dengan Oke, jadi transformasi Fourier ini tuh mengubah suatu fungsi di mana domain awalnya adalah dia waktu, kemudian ingin kita ubah ke dalam domain frekuensi. Namun sebetulnya tidak hanya untuk domain waktu. Misal kita ingin untuk domain posisi atau yang lain juga bisa. Jadi proses pengubahan ini ke dalam domain frekuensi ini dinamakan dengan transformasi Fourier. Di sini misalkan ya kita memiliki tiga gelombang. Oke, misalkan di sini kita memiliki tiga gelombang. Oke, nggak apa, sampai sini aja. Oke, dari tiga gelombang ini biasanya kita sebut sebagai gelombang pendukung. Kemudian dari ketiga gelombang ini bisa kita superposisikan. Jadi penjumlahan dari gelombang satu, ini misal ini kita namai gelombang satu, kemudian ini kita namai dengan gelombang dua, dan ini kita namai dengan gelombang tiga. Ini tiga. Oke. Jadi dari ketiga gelombang ini bisa kita superposisikan. Dari bentuk superposisi, karena dia masih dari superposisi ini dia masih dalam domain waktu. Jadi hasil dari superposisi ini masih dalam domain waktu. Hasil superposisi. Kemudian dari hasil superposisi ini kita ingin rubah ke dalam domain frekuensi atau menjadi F omega. Di mana ini sudah dalam domain frekuensi. Nah, gelombang pendukung ini jika dijumlahkan akan menjadi kurva domain waktu untuk ditransformasikan ke dalam bentuk Fourier. Jadi sederhananya seperti ini untuk transformasi Fourier. Selanjutnya kita tahu bahwa persamaan untuk transformasi Fourier untuk satu dimensi dulu. Nah, untuk satu dimensi ini kita memiliki persamaan Fourier-nya, misal ini F omega itu sama dengan integral dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga, kemudian ini Ft, ini dikali dengan E pangkat minus J omega T. Di mana ini F omega atau fungsi dalam domain frekuensi ini merupakan output dari sini. Ini merupakan input. Ini input dan ini untuk outputnya. Nah, nilai Ft ini yang terhadap domain waktu ini ingin kita transformasikan ke dalam domain frekuensi menggunakan persamaan Fourier transform. Kemudian dari sini persamaan inilah yang kita gunakan ke dalam bentuk numerik yang akan kita ubah ke dalam bentuk numerik. Oke, ini kita coba untuk rubah dalam bentuk numeriknya, di mana kita
jadikan FK sama dengan, untuk mengubah ke dalam bentuk numerik, lah tanda integral kita rubah ke dalam tanda sigma. Dari N sampai 0, ini dari N minus 1. Kemudian, oke, ini minus 1. Kemudian untuk fungsinya kita tulis lagi, untuk fungsi N, E dikalikan dengan 2J PKN per N. Oke, jadi di sini, kenapa kok di sini berubah syarat batas? Di sini batasnya minus tak hingga, di sini tak hingga, kemudian kok bisa berubah menjadi N sama dengan 0 dan N minus 1? Karena dalam operasi numerik, kita tidak mungkin menggunakan syarat batasnya itu minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi kita ambil saja untuk yang N sama dengan 0 dan sampai N minus 1, karena kita punya batasan N di sini. Sesuai yang eh, kita inputkan ke dalam program. Ya, dari persamaan ini, maka kita peroleh untuk persamaan FK-nya. Oke, kita tulis. Kita peroleh dua persamaan. Di sini ada N sama dengan 0 sampai N minus 1 sesuai batasnya tadi. Dikalikan dengan Fn, kita tulis lagi. Nah, di sini, oke, bentuk ini kita jabarkan lagi bentuknya. Kita rubah menjadi Fn cos. Untuk cos 2pnk, 2pnk dikali per n, ini per n, karena tadi ada n-nya. Kemudian dikurang dengan j, ini sigma dari n sampai dengan 0, kemudian ini n minus 1, sampai dengan ini dari Fn, kemudian sin 2pnk per n. Oke. Dari persamaan yang ini, kita jabarkan untuk bentuk E-nya menjadi cos 2pnk per n dikurang dengan J sigma dari Fn sin 2pnk per n. Nah, ini karena di sini ada J, atau J ini merupakan bilangan imajiner. Ini merupakan bilangan imajiner. Maka fungsi ini disebut dengan fungsi imajiner. Untuk fungsi yang di sini, ini disebut dengan fungsi imajiner. Kita tulis dulu. Untuk fungsi imajiner. Nah, sedangkan karena yang di sini tidak memiliki bilangan imajiner untuk fungsi yang di sini, maka fungsi yang depan ini disebut dengan fungsi real. Fungsi real. Karena hanya mengandung angka-angka atau bilangan real saja. Nah, ini yang kita bahas tadi untuk kasus satu dimensi. Gimana kita tahu kalau dia satu dimensi? Di sini frekuensinya hanya satu, jadi dia hanya mengandung satu dimensi saja. Selanjutnya kita coba analisis untuk Fourier transform dua dimensi. Bentuk Fourier apakah sama ataukah beda? Untuk Fourier transform bentuk persamaannya, karena dia dua dimensi berarti dia ada omega 1 dan omega 2. Ya, sebentar. Di sini berarti F
ada omega 1 dan omega 2, di mana bentuknya sama dengan bentuk satu dimensi, tapi di sini karena dia dua dimensi, berarti integralnya ada dua, karena diintegrasikan dalam dua variabel. Di sini juga mengandung dua variabel, ada x, y, kemudian e dikalikan minus j omega 1 x plus omega 1 x, kemudian ditambah dengan omega 2y, 2y dikali dengan ini turunan terhadap dx dy, karena dia dua dimensi di sini. Sebenarnya ini memiliki kesamaan dengan yang pertama, hanya saja di sini dia hanya terhadap t, dt, satu variabel, tapi untuk di dua dimensi dia diintegrasikan terhadap dx dan dy. Kemudian untuk nilai persamaan numeriknya jadi seperti apa? Jadi untuk yang dua dimensi kita peroleh F untuk, berarti tadi untuk K saja, berarti kalau dua dimensi di sini jadi K1, K2. Itu sama dengan, ini tetap sama, N1 sama dengan 0 di sini. Berarti N-1. Di sini karena ada indeks 1, 2, jadi kita tambah 1 di sini. Oke. Kemudian ini N2 sama dengan 0. Di sini N besar 2 minus 1 dikali dengan ini untuk fungsi inputnya N1, N2. Oke. E dikalikan dengan minus 2, 2 oke, minus 2 JP dikali dengan K1N 1 plus atau per K1 plus, sebentar, ini berarti kalau ini K1N1 berarti di sini ini berarti N kan, ini N1 plus K2 N2 per N2. Oke. Nah, inilah bentuk persamaan analitik dan persamaan numerik untuk kasus dua dimensi. Ini coba kita kotai pakai yang beda warna. Di sini. Ini untuk dua dimensi. Dan ini untuk yang satu dimensi. Oke. Kemudian dari ini kita akan bahas ke satu dimensi supaya lebih gampang kita analisisnya. Jadi di persamaan numerik yang kita peroleh di ini, di sini, ya di sini persamaan numerik yang kita peroleh untuk satu dimensi, maka akan diperoleh data sejumlah sebanyak K yang kita inputkan. Misal kita punya di sini, misal di sini kita punya fungsi ini terhadap T, berarti di sini kan Ft. Oke. Misal kita punya ini 0, kemudian 1,
2, 3, 4. Dan di sini ada 1, 2, 3. Oke, misal seperti ini gelombang yang kita peroleh. Oke. Nah, dari sini, karena ini kita input, maka untuk misal di posisi K0, maka untuk kita peroleh graf tabel seperti ini. Ini untuk K, ini K berarti sebanyak K yang kita inputkan, data yang kita inputkan. Kemudian juga ada untuk fungsi FK, FT-nya. Dan di sini ada, sebentar. Oke. Di sini berarti ada fungsi untuk bilangan realnya. Ini untuk fungsi real berarti, atau fungsi real. Dan di sini ada fungsi imajiner. Dari, tentu saja ini dua-duanya dari, oke. Nah, di sini fungsi real dan fungsi imajinernya. Oke. Oke, jadi fungsi di sini, fungsi yang kita analisis tadi di sini merupakan penjabaran dari DFT. Di sini menggunakan metode DFT. Lalu bagaimana untuk metode FFT-nya? Di sini terdapat sedikit perbedaan untuk fungsi DFT dan FFT. Oke, jadi apa saja perbedaan dari DFT? Ini kan tadi kita udah bahas, jadi DFT ini merupakan DFT ini merupakan sebuah, oke, DFT ini awalan dari FFT. Jadi kita kalau misal kita belajar, kita harus memulainya dari DFT dulu, baru di FFT, seperti itu. Jadi apa sih perbedaan DFT sama FFT itu sebenarnya? Jika kita lihat dari efisiensi perhitungan, maka perhitungan DFT ini tuh langsung cenderung lambat untuk sinyal panjang karena membutuhkan banyak operasi perkalian dan penjumlahan. Kemudian karena FFT ini nanti selanjutnya akan kita bahas, jadi mungkin saya eh, bahas sedikit saja. Jadi FFT ini dirancang khusus untuk mengurangi jumlah operasi yang diperlukan dalam perhitungan DFT. Jadi nanti dalam perhitungan FFT ini, jika DFT itu dihitung seluruhnya, jadi seluruhnya dari sini sampai sini bakal dihitung. Kalau FFT itu kita potong setengahnya seperti itu. Jadi tidak tidak semua kita hitung, cuma eh, itulah perbedaan kenapa DFT ini membutuhkan dari segi waktu cenderung lambat, kemudian juga membutuhkan banyak operasi. Kemudian dari segi praktisnya DFT ini memang lebih mudah dipahami dan diimplementasi secara konseptual. Kemudian tetapi kurang efisien digunakan untuk aplikasi praktis terutama pada data yang besar karena tadi operasinya yang digunakan dalam DFT itu relatif banyak. Kemudian FFT ini seringkali lebih disukai karena implementasi praktis secara efisiensinya itu tinggi. Karena kita nggak perlu untuk menghitung seluruhnya seperti itu. Oke, mungkin ini langsung saja eh, dari kita hitung secara DFT. Selanjutnya kita akan coba analisis dari segi FFT-nya. Jadi DFT ini sebagai dasaran kita untuk lanjut ke FFT. Untuk FFT di sini
persamaan Fourier transform yang digunakan sama dengan DFT, yakni untuk persamaan satu dimensi, kita menggunakan ini tetap. Kemudian untuk persamaan dua dimensinya, kita akan menggunakan yang ini untuk FFT. Namun bedanya di mana? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa jika di FT itu dihitung semuanya dari sini sampai sini, maka FFT kita hanya untuk di tengah-tengahnya saja. Misal kita potong untuk beberapa wilayah saja, misal di tengah-tengah seperti itu. Untuk analisisnya, jadi kita tidak perlu untuk menganalisis semuanya. Ya, jadi di sini eh, untuk FFT sama dengan yang di DFT, jadi ini saya kasih tanda panah saja di sini. Mungkin di sini. Ini yang digunakan dalam FFT juga sama. Jadi kita juga masih menggunakan persamaan Fourier transform dan menghasilkan untuk solusi persamaannya yakni ini. Kita juga masih menggunakan ini. Oke. Selanjutnya berarti di mana untuk perbedaan dari FFT dan DFT? Dari ini FK ini kan terdapat fungsi real dan fungsi imajiner. Nah, dari fungsi real dan fungsi imajiner ini, jika diplot ke dalam grafik, karena dia untuk fungsi real itu fungsi cos, ya kan, untuk fungsi real. Untuk fungsi real, ini karena dia tadi merupakan cos, sehingga bentuk grafiknya menyerupai grafik cos, yakni, oke, sebentar. Misal seperti ini. Jadi dia akan seperti ini. Ini untuk fungsi realnya jika diplot ke dalam grafik. Kemudian untuk yang fungsi imajiner, karena dia sin, mengandung sin di sini, dia fungsi sinusoidal, menghasilkan untuk fungsi imajiner, dia terdapat sin, dia menggunakan sin, jadi untuk grafiknya, yakni grafik sin. Nah, seperti ini. Jika kita lihat dari bentuk grafiknya di sini, ini memiliki, ini kita ibaratkan saja ini simetris ya. Jadi, misal kita kasih ini simetris. Nah, posisi di sini sama dengan di sini. Kemudian di sini sama di sini. Jadi ini merupakan grafik yang simetris. Begitu juga dengan sin. Sin ini juga simetris. Dia simetris ke sini. Kemudian misal ini kita ke atas, kita tarik ke atas. Kemudian kita lipat lagi ke sini, dia simetris sama ini. Sehingga sebenarnya grafik dari kosinus dan sinus ini memiliki simetri. Kemudian dari FFT ini kita hanya menghitung untuk n per 2 minus 1. Nah, ini. Dan ini bukan L, ini 2. Oke. N per 2 minus 1. Dan N kali N plus N per 2. Ini yang akan kita hitung dalam FFT.
Jadi, untuk nilai N per 2 minus 1, ini merupakan data yang akan kita hitung. Jadi ini, yang bagian ini saja. Ini merupakan, yang bagian ini merupakan bagian yang akan, data yang kita hitung. Jadi data yang kita hitung, dan untuk bagian ini merupakan data yang kita cocokkan. Data yang dicocokkan. Oke. Kemudian, ini misalnya, ini kita misalkan FFT dan DFT perbedaannya. Misal kita punya ini ke sini ini N1, kemudian ini yang ke bawah ini merupakan N2, ini N1, ini N2. Nah, ini input. Misalkan ini kita input ya. Misal dalam daerah ini ini N1, ini N2, ini merupakan input. Nah, maka dalam kalkulasi menggunakan FFT akan jadi seperti ini. Oke. Misal, ini berarti tadi kan N1 di sini, ini N2. Kemudian titik ini merupakan K1. Di sini ada K2. Kemudian ini N1 per 2 plus 1. Dan di sini N2 per 2 plus 1 juga sama. Oke, jadi yang bagian di sini ini yang akan kita hitung, ini dihitung. Dan yang bagian di sini, ini yang dicocokkan. Namun, kalau di FT itu semua yang dihitung. Jadi, kalau di FT, semua yang bagian sini, bagian ini dihitung. Tapi kalau FFT yang dihitung hanya di bagian ini, dan yang ini merupakan data yang dicocokkan. Oke. Sehingga persamaan untuk FK ini, ya ini kita tulis saja lagi biar tidak bingung. Jadi persamaan FK yang sebelumnya kita persamaan FK ini sama dengan sigma dari N sama dengan 0. Kemudian di sini N minus 1. Ini ada Fn E pangkat minus J dikali dengan 2pi per N. Ini pi. 2pi per N dikali dengan Kn. Nah, ini akan menjadi bentuk seperti ini. Fk itu sama dengan sigma dari N sama dengan 0 di sini. K-nya nilai N-nya berubah menjadi N per 2 minus 1. Kemudian Fn E pangkat minus J dikali dengan 2pi per dikali dengan
2pi per n dikali dengan kn, kemudian ditambah dengan fungsi atau data yang dicocokkan. Yakni ini n berarti sama dengan n per 2, di sini n minus 1, fn e pangkat minus j dikali 2pi per n dikali dengan kn. Oke. Nah, seperti ini. Jadi fungsi yang ini karena kita memiliki dua kondisi di sini, maksudnya di sini ada daerah yang dihitung atau data yang dihitung, kemudian juga ada data yang dicocokkan, maka untuk bagian yang ini merupakan data yang dihitung. Ini merupakan data yang dihitung. Data yang dihitung. Kemudian untuk di bagian ini berarti untuk data yang kita cocokkan. Data yang dicocokkan. Oke. Dari data yang dicocokkan ini berarti kalau kita gabung jadi kita kalkulasinya nggak satu-satu, jadi data dihitung, dikalkulasi dulu, habis itu baru data yang dicocokkan tidak, tapi langsung kita jadikan satu ke dalam satu, oke, kita jadikan satu dalam satu kali kalkulasi. Jadi persamaannya menjadi FK sama dengan, ini berarti N sama dengan 0, ini N per 2 minus 1 dikali dengan Fn plus Fn plus N per 2. Oke. Fn di sini kemudian ditambah dengan Fn plus N per 2 dikalikan dengan E pangkat minus JP K dikali dengan E minus J dikali dengan 2pi per N KN. Oke, ini 2. Jadi dua persamaan ini, data yang dihitung dan data yang dicocokkan ini kita jadikan satu, kita gabung menjadi persamaan yang ini. Oke, dari persamaan ini akan memiliki dua keadaan, yakni ada ketika nilai K-nya ganjil maupun nilai K-nya genap. Jadi kita misalkan untuk nilai E ini, oke, misal untuk nilai E ini kita misalkan nilainya adalah minus 1 pangkat K. Jadi karena dia nilainya ini, maka ada dua keadaan yang mungkin. Saat K ini ganjil atau gasal, dan saat nilai K-nya itu genap. Di mana nilainya juga beda. Ketika K-nya gasal, maka ini nilai E ini sama dengan minus 1. Dan ketika nilai K-nya genap berarti sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi ada dua, yakni persamaan untuk genap dan untuk bagian gasal. Oke, kita tulis lagi berarti untuk F2K itu N sama dengan 0 ketika N per 2 minus 1, itu berarti Fn ditambah dengan Fn dikali dengan N per 2, N per 2, ya sebentar,
Biar nggak tambah, ini kita hapus dulu. Oke. Jadi ada dua fungsi di sini. Yang pertama ada F 2K sama dengan sigma N sama dengan 0. Ini ketika N sampai N per 2 minus 1, Fn ditambah dengan Fn ditambah K per 2 dikali dengan E pangkat minus J dikali dengan 2pi per N per 2 Kn. Nah, di sini kita lihat perbedaannya dengan yang ini. Di sini ini N menjadi N per 2. Begitu juga untuk yang bagian, oke. Jadi ini N, ini untuk N per 2. Ini untuk yang persamaan gasal. Oh, sorry, ini genap-genap. Ini yang bagian genap. Oke. Kemudian untuk yang gasal bagaimana? Untuk yang gasal menjadi F 2K plus 1. Kenapa plus 1? Karena ketika 2K, misal K-nya ini 0, nilainya 0, maka kan nilainya F0. Kemudian misal K-nya itu bernilai 1 berarti 2, bernilai 2, 4. Jadi ini untuk yang genap, yang atas. Untuk yang bawah plus 1 berarti dia untuk yang ganjil. Dimana ini N sama dengan 0, ini N per 2 minus 1, kemudian sama dengan yang atas, namun di sini bedanya adalah kalau di sini ini fungsinya plus, berarti di sini dikurang atau minus. Fn ditambah dengan N per 2. Oke, ini N per 2 dikalikan dengan E minus J dikali 2pi per N. N dikali E minus J pangkat 2pi N per 2 N per 2 dikali dengan N. Oke. Nah, untuk yang bawah ini merupakan fungsi ganjil. Ya, di sini fungsi ganjil. Jika kita lihat, ini kan untuk persamaannya, semisal ini langsung kita terapkan di oktav, maka akan sedikit rumit kan, karena di sini masih banyak mengandung variabel seperti Fn, N per 2. Jadi ini kita bisa sederhanakan lagi. Dan kita misalkan untuk nilai E-nya ini kita misalkan W. Jadi nilai E pangkat 2pi, dan nilai E ini pangkat 2pi ini kita misalkan nilainya adalah W. Oh, sorry, bentar. Yang nilainya W itu yang ini. Yang bagian sini. Ini. Ini W, yang ini kita ibaratkan juga dengan W. Oke. Sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana lagi, yakni sigma. Oke, ini kita taruh di sampingnya saja. Di sini. Kita tulis lagi di bawahnya.
F2K ini ketika N sama dengan 0, ini N per 2 sama dikali dengan Fn plus Fn plus N per 2, ini N besar, ini N kecil, kalikan dengan W kuadrat Kn. Begitu juga untuk yang persamaan ganjilnya. Ini berarti menjadi Fn minus Fn ditambah dengan N per 2. Karena tadi sudah kita misalkan sebagai W, berarti menjadi W pangkat N dikali dengan W pangkat 2 Kn. Nah, ini. Ini juga masih bisa disederhanakan lagi. Kita misalkan untuk Fn plus Fn ini, nilai Fn ini. Ini kita misalkan sebagai Hn. Sebagai Gn. Dan untuk nilai Hn-nya sendiri, ini ini Gn, dan Hn itu dari sini sampai Wn. Nah, ini kita misalkan sebagai Hn. Sehingga menghasilkan persamaan yang lebih sederhana lagi. Kemudian untuk algoritma kupu-kupu, sebenarnya dalam algoritma kupu-kupu juga menerapkan persamaan numerik yang sama dengan yang kita turunkan. Namun di sini mungkin ada sedikit perbedaan, yakni oke. Dalam algoritma kupu-kupu ini, oke, di sini semisal di sini ada F. Sini ada F0, kemudian ada F1, ini ada F2, dan seterusnya sampai F3, kemudian F4, kemudian F4, kemudian F5, dan seterusnya. Kemudian ini sebagai input, kemudian kita taruh di sini sebagai outputnya. Oke. Untuk outputnya ini ada F0, ini ada F4, dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, dari sini ini di sini ada titik-titik. Di mana titik-titik ini yakni ini ada A1, ini ada A1, kemudian ini A2, ini A3, ini A4. Di sini juga terdapat titik B1,
Oke, ini B1, ini B2, ini B3. Kemudian di sini ini untuk F1, ini untuk F4. Nah, kita tahu bahwa untuk di algoritma kupu-kupu ini, nilai output F0, nilai output F0 ini tuh berasal dari sini. Oh ya, A1 untuk titik A1. Titik A1 itu berada di berasal dari sini dengan F4. Kemudian untuk A2 dari dari A1 sampai dengan A5, kemudian A2 ini dari A3 dari F2 dengan F6 berarti bawahnya, dan ini dari sini. Oke, seterusnya seperti itu. Kemudian untuk nilai B1 berarti dari A1 dan A3, A2 ini membentuk ini. Baru B1 ini akan membentuk di, nah, seperti ini. Ini merupakan algoritma kupu-kupu dan diperoleh persamaannya untuk kita tahu bahwa F0 itu kan sama saja dengan B1 plus B2. Untuk F0, B1 sama dengan B2. Untuk B1, A1 ditambah dengan A3. Kemudian B2, A2 ditambah dengan A4. Sehingga F0 kita peroleh untuk F0-nya itu sama dengan A1 plus A3 ditambah dengan A2 plus A4. Nah, ini kita kurung biar lebih mudah untuk dipahami. Di mana A1 itu sama dengan F0 plus F4 dikali dengan W0, kemudian A2 itu sama dengan F1 ditambah dengan F5 dikalikan dengan W0, dan A3 itu sama dengan F2 plus F6 dikalikan dengan W0, ini W0, kemudian dan A4 itu sama dengan F3 ditambah dengan F7 dikali dengan W0. Ini di sini ada perkalian W0. W0 dari mana? Jadi di titik-titik ini terdapat W0 di sini. Di sini, kemudian di sini, ini ada W0. Oke. Sehingga kita peroleh untuk F0-nya tinggal disubstitusi. Nilai A ini disubstitusi ke F0 yang di atas ini. Nilai ini kemudian disubstitusi ke nilai A ini, maka diperoleh nilai F0-nya. Sehingga untuk F 2K itu sama dengan N sama dengan 0 ketika ini N per 2 minus 1. Ini N per 2 minus 1 dikali dengan Fn plus Fn Fn plus N per 2 dikali dengan W pangkat 2 Kn. Nah, ini kan persamaan ini sama dengan persamaan genap pada ini FFT tadi, yang persamaan genap. Yang ini. Sehingga sebenarnya dari algoritma mau menggunakan algoritma kupu-kupu ini sama dengan metode FFT, namun beda dari segi penurunannya saja. Oke. Itu mungkin sekian pembahasan untuk nomor 3 UAS Fisika Komputasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.